Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi video atau berbagi pengalaman cara membuat drainase rumah atau cara pasang saluran pembuangan air hujan di halaman rumah, atau cara pasang longkang rumah. Kali ini longkang yang mau kita pasang yaitu longkang beton atau longkang pasir semen dengan lebar bagian luar 11 in dan panjangnya 30 in, dan untuk tingginya yaitu 5,5 in untuk yang bagian bawahnya, dan lebar bagian dalam yaitu 9 in. Sebelum pemasangan longkang, kita gali dulu tanahnya, dalamnya secukupnya saja. Kemudian ditarik benang, 2 benang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita akan memasang saluran pembuangan air hujan ini, yaitu membuangnya ke saluran yang besar. Ini ada di tepi, ini saluran yang besar sampai ke jalan sana, karena posisi jalannya lebih tinggi daripada bangunan ini atau rumah ini. Jadi kalau terjadi hujan lebat, tentunya air hujan yang dari jalan atau dari bukit sana itu akan mengalir masuk ke dalam. Agar pemasangan saluran pembuangan air hujan ini bisa rapih dan bisa lurus, kita harus menggunakan 2 benang. Sebelum pemasangan benang, kita timbang dulu dari ujung sini ke ujung sana. Kemudian saya akan menurunkan benang yang sebelah sini, yaitu 3 in atau 7,5 cm, agar air bisa mengalir deras ke sini. Untuk adukannya, saya menggunakan adukan dengan campuran 1 semen 4 pasir, yaitu menggunakan pasir kasar. Kemudian kita akan membuat adukan yang tidak terlalu basah nanti, agar pemasangan longkang atau pemasangan saluran air ini tidak susut atau bisa rata. Selanjutnya kita ratakan dulu adukannya menggunakan roskam besi. Untuk selanjutnya kita pasang saluran air beton ini mengikuti lurusnya benang, dan ketinggiannya kita pasang terus mengikuti lurusnya benang. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Karena like dan subscribe itu gratis, tidak bayar. Like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini ke depannya, agar semakin berkembang dan terus maju dan terus membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua. Metode pemasangan longkang seperti ini sangat cocok untuk Anda yang rumahnya lebih rendah daripada jalan. Posisi rumah yang lebih rendah daripada jalan akan sangat sesuai kalau dipasangi saluran pembuangan air hujan seperti ini, ataupun untuk rumah yang berada di lereng-lereng bukit, agar kalau terjadi hujan lebat, air hujan tidak sampai masuk ke dalam rumah Anda. Untuk saluran air atau longkang ini ada 2 macam, yaitu yang saya pasang ini yaitu berbahan dasar semen dan pasir. Yang kedua yaitu berbahan dasar terbuat dari tanah liat. Jadi Anda bisa menggunakan saluran air yang berbahan beton seperti ini. Anda juga bisa menggunakan saluran pembuangan air hujan yang berbahan tanah liat yang sudah dibakar. Cara pemasangan longkang seperti ini juga sangat sesuai untuk dipasang di sekeliling rumah, yang agar nanti kalau terjadi hujan lebat, air bisa langsung masuk ke dalam saluran air ini di sekelilingnya. Jadi kalau terjadi hujan, air hujan yang jatuh tidak akan memercik ke dinding atau tidak akan memercik ke tembok, jadinya tembok akan jadi kotor. Jadi kalau untuk pemasangan longkang atau saluran air untuk sekeliling rumah, sebaiknya posisi saluran air ini tepat di posisi jatuhnya air hujan yang jatuh daripada atap. Jadi nanti percik air hujan tidak akan mengenai tembok atau tidak mengenai dinding.
Setelah kita habis memasang saluran air beton, selanjutnya kita plester di bagian tepi kiri dan kanannya. Untuk ketinggiannya atau kerataannya kita ditimbang dulu dari ujung sana ke ujung sini. Kita tidak bisa mengikuti saluran air beton ini karena saluran air beton ini sudah turun ke sebelah sini. Jadi untuk plesternya ini kita timbang kembali untuk ketinggiannya diselang dulu. Selanjutnya kita plester seperti ini. Saat kita plester bagian tepinya, sebelum plester kita basahi dulu lantai yang lama atau lantaian yang lama ini menggunakan air. Selanjutnya kita taburi semen dan kita kasih aduk seperti ini. Selanjutnya kita esek-esek, kita gosok menggunakan papan gosok. Setelah itu kita esek-esek kembali menggunakan kayu jidar ini agar pojokan atau sudutnya bisa rapih dan bisa lurus. Kalau di sebelah kiri dan sebelah kanannya bisa masuk atau bisa lepas batu bata, kita pasangi batu bata seperti ini. Yang nggak bisa lepas satu batu bata, kita menggunakan adukan saja. Tapi adukannya jangan terlalu basah agar kita lebih mudah dan lebih cepat dalam pengerjaan plesteran bagian tepi kiri dan kanan ini. Cara membuat drainase rumah seperti ini sangat cocok untuk Anda yang rumahnya atau halaman rumahnya selalu becek. Kalau kita pasangi saluran pembuangan air hujan seperti ini, tentunya halaman rumah Anda tidak becek dan akan lebih cepat untuk mengalirkan air hujan ke dalam saluran ini. Saat kita plester longkang di bagian tepinya ini, kita isi penuh yang bagian tepi ini menggunakan adukan agar saluran air ini bisa awet dan bisa tahan lama, tidak mudah pecah. Kalau tepi kiri dan kanannya masih banyak yang kosong atau kopong, tidak ada isi adukannya, nanti longkang atau saluran air ini akan mudah rusak karena dalamnya masih kopong atau ada rongga di dalam tanah ini. Saluran air pembuangan hujan seperti ini bisa mengurangi kelembaban dinding atau bisa mengurangi terjadinya basah pada lantai dan dinding rumah Anda karena posisinya jauh lebih rendah dengan tembok atau dinding rumah. Jadi kalau terjadi musim hujan, tentunya rumah Anda tidak mudah basah dindingnya atau tidak mudah menjamur dindingnya. Oke, setelah habis plester yang tepi kiri dan kanannya, selanjutnya langsung kita aci dalam keadaan plesteran masih belum kering atau masih hari ini juga kita langsung di plester dan langsung diaci seperti ini. Kita aci menggunakan semen saja dicampur air, kemudian kita aduk sampai tercampur merata, kemudian kita siramkan seperti ini. Selanjutnya kita esek-esek menggunakan roskam besi seperti ini. Jadi kalau kita mengaci bagian tepi kiri dan kanan longkang ini, sebaiknya kita mengacinya saat plesteran masih belum kering atau masih hari itu juga, agar nanti kemudian hari acian tidak mudah retak dan tidak mudah ngelotok, agar nantinya selokan rumah bisa awet dan berkualitas dan tidak mudah pecah kemudian hari. Selanjutnya kita rapikan juga menggunakan acian yang bagian tepinya ini atau yang bagian dalam saluran air ini, yang plesterannya kita aci juga agar nanti bisa terlihat lebih rapih dan agar nanti pasir tidak mudah rontok. Karena kalau tidak ada aciannya tentunya plesteran akan mudah hanyut atau terbawa oleh air hujan. Untuk acian yang bagian saluran ini sebaiknya tidak perlu halus-halus atau tidak perlu licin-licin. Kita cukup menggunakan koas atau bisa juga dilap menggunakan spons. Untuk bagian sudutnya saya menggunakan seng yang dibengkok kemudian ditarik seperti ini saja, dan bentuknya agak bulat sedikit agar tidak terjadi gompal-gompal atau rempil di kemudian hari. Karena kalau sudutnya ini kita bikin tajam tentunya akan mudah pecah atau mudah
rempil. Untuk aciannya yang bagian longkang ini tidak perlu halus-halus, tidak perlu licin-licin, karena kalau licin dan terkena air hujan tentunya akan jadi licin dan berbahaya untuk kita atau anak-anak. Jadi sebaiknya setelah agak kering kita sapu menggunakan spons seperti ini, atau bisa juga menggunakan koas cat atau berus cat agar agak kasar sedikit. Jadi tujuan acian ini hanya untuk menaruh kulit pada plesteran saluran pembuangan air hujan ini, agar plesteran longkang ini tidak mudah rontok pasirnya kalau kita tidak mengacinya atau kita tidak mengasih kulit menggunakan semen acian ini. Kita aci juga di bagian nut longkang ini atau di bagian nut saluran pembuangan air ini agar air tidak meresap masuk ke dalam tanah, sebab ini ada nutnya kurang lebih sebesar 2 hon atau sekitar 8 mili. Jadi kita harus menutup nut ini, bagian ini menggunakan acian juga, karena jangan sampai air hujan masuk ke dalam bawah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.